Halo penduduk bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Fendi di Secangkir Teh. Dan kali ini aku membeli sebuah barang baru lagi. Ini sebuah SSD NVMe. Ini produk baru sih menurutku ya, karena baru keluar di pasaran Indonesia. Ini ada SSD dari Hikshemi Future Echo. Nah, ini dia tampilannya. Bagian depannya seperti ini, samping, kiri, kanan, belakang. Nah, jadi buat teman-teman ketahui, jadi Hikshemi ini merupakan salah satu produk. Dia itu masih satu keluarga dengan Hikvision. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak asing dengan kata-kata Hikvision, itu sebuah produk yang mengeluarkan CCTV ya, produk CCTV yang sungguh sangat terkenal. Jadi Hikvision itu sudah sangat populer sekali di kalangan CCTV. Kemudian juga dia membuat beberapa komponen-komponen lainnya. Dan kali ini dia membuat adiknya, ini bernama Hikshemi, sebuah SSD NVMe yang menurutku ini di luar nalar sih ya, kalau dilihat dari segi harga dan juga dari segi fitur yang diberikan. Nah, seperti apa? Kita unboxing dulu barangnya, Hikshemi Future Echo. Oke, kita coba unboxing dulu ya. Oke, yang kita dapatkan itu pertama boxnya pasti. Kemudian di dalamnya itu kita terima SSD-nya sudah pasti ya. Ini SSD-nya seperti ini, nanti kita akan lihat lebih dahulu. Kemudian ini kita dapat juga buku panduan ya, Hikshemi. Tulisannya bahasa Inggris dan Cina dan bahasa-bahasa lainnya, tapi tidak ada bahasa Indonesia. Kecil ya, jadi harus pakai kaca pembesar kalau teman-teman minus. Kemudian kita juga dikasih, ini yang biasanya jarang-jarang sih dikasih sama, kalau kita beli SSD NVMe belum tentu di brand-brand lainnya itu memberikan ini obeng beserta dengan bautnya gitu. Ini aku buka dulu. Nah, ini kita dapat satu obeng yang kecil beserta dengan bautnya. Wah, ini udah termasuk paket lengkap sih ya. Jadi kita nggak perlu mikir kita dapat obeng di mana, ataupun kalau misalnya teman-teman nggak punya bautnya, apalagi mobonya teman-teman udah lama gitu, habis itu boxnya sudah kebuang dan hilang gininya bautnya, jadi ini sudah disertakan di paket pembelian Hikshemi ini, jadi udah lengkap begitu ya. Jadi ini dia untuk SSD-nya. Nah teman-teman, untuk perlu kita ketahui, Hikshemi ini juga mengeluarkan beberapa varian untuk SSD-nya terutama. Ini kebetulan yang aku beli ini SSD NVMe-nya yang Gen 4. Kemudian ini yang tipe Future Echo. Nah, yang Future Echo ini speednya itu up to 5000 Mbps. Nah, ada lagi yang di atasnya dia, itu yang Hikshemi Future tanpa Echo, itu speednya itu bisa up to 7500 Mbps. Luar biasa. Kemudian selain SSD NVMe, dia juga mengeluarkan SSD yang SATA 3, yaitu juga speednya bisa dibilang cukup kenceng, tapi dengan harga yang ya bisa dibilang murah seperti itu. Nah, kita lihat dulu bentuk fisiknya kayak gimana sih yang aku dapatkan ini. Nah, ini dia Hikshemi Future Echo PCI Gen 4 SSD NVMe gitu tulisan di belakangnya. Ini yang aku suka, hal pertama yang aku suka dari SSD ini tuh dari looks-nya teman-teman ya. Kalau tampilannya tuh seperti ini, jadi kelihatannya itu kayak futuristik gitu ya, futuristik, keren, elegan, dengan warna dominan hitam, kemudian ada garis-garis berwarna merah, agak ke ungu dan biru gitu ya. Jadi ini menambah kesan elegannya dan keren banget gitu ya. Kalau dari segi build quality-nya ya kurang lebih mirip-mirip dengan SSD pada umumnya, cuman dia terlihat
lumayan kokoh sih. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini made in China. Dan kita akan lihat lebih jauh untuk fitur-fiturnya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, untuk fitur-fiturnya, nah di sini Hixemi ini juga punya situs resminya. Jadi kita lihat aja langsung di situs resmi apa sih fitur-fitur yang ditawarkan oleh Hixemi Future ini. Nah, di sini karena aku ngambil yang seri yang Hixemi Future Eco, jadi di sini dikatakan speednya up to 5000 Mbps untuk write-nya, kemudian untuk read-nya, kemudian untuk write-nya itu 2500 Mbps. Ya, ini sudah tergolong sangat kencang sih ya, udah termasuk cepat sekali untuk ukuran SSD NVMe. Ya, rata-rata memang segitu sih untuk yang terutama yang untuk Gen 4. Tapi ini yang bikin aku tertarik dengan Hixemi ini adalah harganya gitu ya. Kemudian dari looks-nya juga. Nah, kemudian spesifikasi lainnya, jadi maksimum power consumption ya, jadi untuk konsumsi dayanya itu yang seri Eco ini cuma 1,1 watt, kecil ya. Kemudian untuk storage mediumnya dia sudah pakai teknologi 3D TLC. Kemudian interface-nya itu PCI Gen 4. Ya, pasti sudah lebih kencang lah daripada PCI Gen 3, tapi perlu diingat, pastikan mau buat teman-teman juga support dengan PCI Gen 4 supaya kinerja dari SSD ini bisa lebih maksimal seperti itu. Kemudian ini dikatakan storage temperaturnya itu tidak lebih dari 40 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Jadi maksimalnya segitu sih katanya, diklaim oleh situs resminya Hixemi Future ini. Nah, ini juga yang menarik adalah teman-teman, ini garansinya itu 5 tahun. Wah, ini cukup lama gitu ya. Jadi Hixemi ini bisa memberikan garansi yang cukup lama selama 5 tahun untuk SSD NVMe ini. Nah, kemudian untuk ini sih yang biasanya teman-teman tanyakan, awet nggak SSD ini? Biasanya berapa lama sih istilahnya jamnya dia kalau hidup terus tuh? Jadi di sini di situs resminya itu selama 2 juta jam. 2 juta jam itu berapa hari ya? Silahkan teman-teman hitung sendiri. Jadi kalau ini on terus, kemudian ini diklaim bisa on terus sampai dia akhirnya meninggoy gitu ya, itu selama 2 juta jam gitu. Dan ini untuk istilahnya apa ya, teman-teman isi data kemudian dihapus lagi itu seberapa banyak sih? Itu bisa sampai 900 terabyte. Jadi sudah sangat luar biasa sekali ya, banyak sekali. Jadi untuk dipakai sepertinya untuk 3 tahun 5 tahun ke depan masih aman sepertinya ya. Itu tergantung teman-teman juga sih, kalau misalnya teman-teman pakainya untuk hal-hal yang berat, diisi file besar kemudian dihapus, file besar diisi lagi dan lain sebagainya, ya mungkin akan mengurangi umur dari SSD ya. Bukan saja Hixemi Future ini, tapi SSD manapun pasti seperti itu. Tapi ini kalau dilihat dari spesifikasi yang diberikan, ini sudah tergolong besar banget, dia 900 terabyte. Dan juga untuk lifetime hidupnya itu dia 2 juta jam. Luar biasa Hixemi. Nah, dan teman-teman, jadi untuk diketahui juga untuk spesifikasi ini, nah ada satu hal sih yang biasanya dipertanyakan oleh teman-teman semua, apakah ini ada di RAM-nya. Nah, kenapa di RAM ini menjadi penting di SSD terutama ya teman-teman ya, karena seperti kita tahu di RAM itu adalah tempat untuk penyimpanan sementara. Jadi teman-teman kalau misalnya dipakainya untuk booting Windows, apalagi untuk sistem, nah aplikasi-aplikasi yang teman-teman buka sebelum-sebelumnya kemudian teman-teman close lagi, kemudian teman-teman akan buka lagi, nah itu biasanya tersimpannya di RAM. Jadi kalau SSD atau apapun NVMe yang ada di RAM-nya, mereka akan menyimpan data-data sebelumnya, sehingga ketika teman-teman buka aplikasi, contoh aku buka aplikasi Photoshop dan aku tutup, aku buka aplikasi yang lain, dan ketika aku mau buka aplikasi Photoshop lagi, ketika SSD itu ada di RAM-nya,
aplikasi tersebut akan terbuka dengan sangat cepat gitu, karena sudah tersimpan di RAM-nya itu. Tapi kalau SSD yang tidak ada di RAM-nya, jadi ya mungkin agak sedikit lambat seperti itu ya. Kurang lebih sama seperti RAM, fungsinya seperti itu. Jadi itu juga fitur yang bagus untuk di SSD. Nah, untuk yang Hexemi feature ini sayangnya di Hexemi feature ini belum ada di RAM-nya atau di RAM-less gitu ya. Tapi jangan khawatir. Di sini di situs resmi dari Hexemi ini dia mengatakan bahwa ini itu sudah ada fitur ini teman-teman. Namanya itu Host Memory Buffer atau XMB. Jadi Host Memory Buffer ini fungsinya tuh kurang lebih mirip seperti DRAM. Kurang lebih mirip ya. Tapi tidak semaksimal DRAM. Tapi ini sudah ada HMB tadi itu sebesar 32 MB. Nah, itu sudah sangat cukup, aku katakan cukup untuk menampung. Misalnya teman-teman buka aplikasi yang tidak terlalu banyak dan masih bisa tersimpan di host memory buffer itu. Jadi tidak akan terasa lemot ketika teman-teman harus buka aplikasi kemudian ditutup kemudian dibuka lagi. Ya, tidak akan terasa jauh berbeda dengan SSD yang sudah ada di RAM-nya. Jadi jangan khawatir untuk ketika teman-teman mau beli nggak ya Hexemi feature ini. Jadi nggak perlu khawatir sih. Nanti kita akan buatkan video tersendirinya untuk kita coba tes gimana performanya gitu ya teman-teman, dan dipakai selama beberapa hari atau selama beberapa minggu. Gimana sih pengalaman aku menggunakan ini, mungkin aku akan buatkan video tersendirinya. Dan untuk yang saat ini kurang lebih mungkin unboxing saja dulu dan fitur-fiturnya, dan juga mungkin kita nanti akan lihat sedikit benar nggak sih kecepatannya up to 5000 Mbps. Nanti kita akan coba pasang di komputer kita. Nah teman-teman, untuk harganya, jadi untuk teman-teman yang penasaran nih berapa sih harga dari Hexemi feature ini. Nah teman-teman, di sini aku mendapatkan SSD Hexemi feature Eco ini yang ukurannya 512 GB dan dia ada seri yang 1 TB atau 2 TB untuk yang feature Eco. Yang ini yang 512 GB ini aku dapatkan dengan harga 500.000 pas gitu ya. Teman-teman bisa cek di toko online, baik itu di toko oranye ataupun toko hijau. Kurang lebih mereka juga menjualnya dengan harga yang sama. Kalau teman-teman nyari yang seri yang lebih tinggi, yang Hexemi feature saja tanpa Eco, yang kecepatannya speednya up to 7500 Mbps, itu harganya sedikit lebih mahal dengan harga 700 ribuan, tetapi itu tergolong murah bagi saya teman-teman, karena teman-teman ketika mencari SSD NVMe yang Gen 4 yang memberikan speed sekitar 7000 5000 itu rata-rata harganya masih di atas ini, sekitar 50.000 sampai 100 ribuan. Jadi teman-teman kalau mau menekan budget bisa banget pilih Hexemi feature, karena menurutku juga aku percaya sih dengan Hexemi ini, karena kalau dilihat dari keluarganya gitu ya, kakaknya itu adalah Haivision gitu ya. Dia sudah cukup terkenal dan sudah cukup berhasil untuk di kalangan CCTV. Dan kali ini adiknya itu Hexemi ini mengeluarkan produk beberapa seperti SSD, kemudian ada RAM dan lain sebagainya. Ya sepertinya ini akan menjadi kompetitor yang bisa menakutkan sih untuk brand-brand lainnya, karena ya kita tahu dari kualitas dan lain sebagainya dia cukup baik dan harganya bisa sangat bersaing. Nah mungkin itu saja sedikit tentang Hexemi feature Eco yang aku baru beli. Nanti kita akan coba pasang di komputer kita dan kita coba tes dengan lakukan beberapa benchmark, dan nanti kita akan buatkan video tersendirinya untuk bagaimana pengalaman kita menggunakan ini selama mungkin 1 minggu atau selama 1 bulanan lah, kita akan buatkan videonya. Jadi teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami, dan ketika teman-teman ada pertanyaan ataupun teman-teman ada yang sudah menggunakan Hexemi ini lebih dahulu, bisa teman-teman tulis di kolom komentar gimana kesan-kesannya, atau teman-teman ada hal yang
mungkin kami lupa untuk sampaikan, bisa teman-teman juga tulis di kolom komentar di bawah. Jadi jangan lupa teman-teman bisa like kalau teman-teman suka video ini, ataupun teman-teman bisa share juga ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-temannya mau beli SSD, ya bisa direkomendasiin SSD ini. Nah, ini juga salah satu SSD yang bisa aku rekomendasiin ke teman-teman semua. Kalau teman-teman punya budget yang ngepas tapi mencari speed yang cukup besar, ya salah satunya Hixemi Feature ini bisa jadi salah satu alternatif kalian untuk pembelian SSD. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada DKF yang selalu mendukung kami. Ya, ini salah satu brand clothingan lokal di tempat kami yang saat ini mensupport kami, sehingga saat ini kami juga sudah punya studio yang luar biasa. Walaupun hanya studio mini, tapi kami berharap kedepannya kami akan terus berkembang, dan kami juga tetap minta dukungan dari teman-teman semua untuk terus mendukung channel kami dengan subscribe, like, dan juga share. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.